Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisaro, mahasiswa dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Taqwa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, saya di sini akan mereview MK penulisan berita dan artikel, yaitu ngebahas tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Adapun teknik penulisan jurnal ilmiah, untuk memulai menulis artikel dan jurnal disarankan isi dan judulnya tuh tidak terlalu mudah namun juga tidak terlalu gampang. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari artikel ilmiah. Ditulis secara objektif, rasional, kritis, dan pembaharu. Ada 3 tahap dalam proses penulisan. Tahap yang pertama tuh yaitu tahap pra penulisan. Yang kedua menulis, dan yang terakhir yaitu pasca penulisan. Tahap pertama adalah tahap pra penulisan. Tahap penulisan ini penulis harus mencari bahan dan kerangka yang akan ditulis untuk mengembangkan gagasan, bobot permasalahan, urgensi, terus kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ragam bahasa, dan hal-hal teknis penulisan. Terus selanjutnya yaitu pemahaman metode dalam penulisan jurnal ilmiah itu sendiri, menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk pencarian referensi bisa diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua tuh yaitu tahap penulisan. Setelah tahap pra penulisan nih ya, terus dilakukan selanjutnya yaitu tahap penulisan, yaitu membuat draft penulisan. Dengan adapun bahasa yang digunakan untuk menulis yaitu dengan menggunakan bahasa yang universal, mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku. Selanjutnya yaitu gaya bahasa, ditulis secara sistematis tulisan, cara merujuk, terus cara menulis daftar rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan identitas penulis. Selanjutnya yaitu anatomi penulisan, dimulai dari judul, terus nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, landasan teoritis atau empiris, hasil dan pembahasan, terus simpulan dan saran, daftar pustaka dan abstrak, ringkasan yang padat tentang ide-ide yang paling penting dimulai dari masalah dan atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian. Satu paragraf umumnya maksimum 200 kata. Tidak ada singkatan, kutipan tabel, gambar dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dan yang terakhir yaitu kata kunci. Kata kunci, istilah yang dibahas di kata kunci yang bertujuan untuk mempermudah penelusuran artikel, terus mempunyai makna yang khas dan jelas. 3-5 kata atau istilah yang dibahas di dalam artikel, terus ada di dalam judul atau bahasan. Sebaiknya tuh mengacu pada kumpulan istilah dalam suatu bidang tertentu, dimulai dari bidang ekonomi mengacu pada JEL clarification. Adapun hasil dan pembahasan itu merupakan bagian utama artikel ilmiah. Pertama, penyajian bersistem dan diperjelas dengan ilustrasi, tabel dan gambar. Tabel dan gambar yang sederhana, terus data ilustrasi harus ditafsirkan dalam uraian dengan memperhatikan masalah. Dan yang terakhir yaitu pasca penulisan. Setelah di drive penulisan selesai, selanjutnya dilakukan editing atau revisi yang berkaitan dengan revisi naskah, dimulai dari abstrak, isi, bacaan, ejaan, tanda baca, terus teknik penulisan, penyajian, gambar atau tabel, referensi, dan lain sebagainya. Nah, untuk penyuntingan naskah sendiri itu bertujuan memperkecil dan dari kelemahan dan kesalahan pada draft tersebut gitu ya. Terus dan yang selanjutnya yaitu publikasi.
nama berkala, kelembagaan, penerbit, penyunting, kemantapan penampilan, gaya penulisan, substansi, keberkalaan, kewajiban pasca terbit, dan sebagainya. Adapun contoh dari jurnal yang terpublikasi itu ada dua, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Cukup sekian review MK penulisan berita dan artikel. Next kita ketemu lagi di learning journal selanjutnya.